Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1886 sampai bab 1890. Agar tidak diganggu, Ye Junlin menyuruh 7 dewa jahat itu pergi. Dia sendirian di villa, menelusuri buku-buku kuno, hanya untuk menemukan cara menyelamatkan Li Ziran. Tapi di malam hari, Ye Junlin memperhatikan fluktuasi tersebut. 1, 2, 3, semakin banyak orang berkuasa muncul di villa, dan jumlahnya terus meningkat. Ini adalah sesuatu yang Ye Junlin bahkan tidak duga. Apakah masih ada orang yang mencari masalah untuknya sekarang? Tian's Mansion bahkan tidak berani, bang. Klik, bang, klik. Tuan yang tak terhitung jumlahnya berdatangan dari luar dan langsung datang untuk membunuh Ye Junlin. Pedang samurai bersinar dengan cahaya dingin, dipenuhi energi pedang yang menakutkan, dan terjalin menjadi jaring. Ye Junlin pasti akan dicekik sampai mati, prajurit Pulau Timur. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun mereka semua berpakaian hitam, mereka semua adalah orang kuat dari surga ketujuh. Jadi mereka tetap bergabung untuk menyerang. Sangat menakutkan, mencari kematian. Guntur musim semi keluar dari mulut Ye Jun, dan kekuatan yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Retak-retak, pedang samurai di tangan samurai Pulau Timur patah setajam tanah liat. Puf, puf, mereka terbang satu demi satu. Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Sangat kuat. Banyak ahli di luar memiliki pemikiran yang terlintas di benak mereka. Tapi mereka tidak takut, kali ini orang-orang yang datang semuanya adalah tentara yang tewas. Tak satu pun dari mereka berencana untuk kembali hidup. Kalau bisa dipukul dengan keras, pukullah dengan keras, jika tidak bisa dipukul dengan keras, paling tidak terlukalah. Biarpun tidak bisa disakiti, setidaknya akan dikonsumsi. Semua master datang dengan ide ini. Ye Junlin meninggalkan kamar dan melihat halaman villa dipenuhi orang. Atap dan dinding di sekitarnya dipenuhi dengan para master. Tidak ada yang lebih rendah dari surga ketujuh. Mereka yang berasal dari surga kedelapan, dan mereka yang sebanding dengan peringkat musim panas hebat, ada semuanya. Selain samurai Pulau Timur, ada juga negara adidaya dan pembangkit tenaga listrik mutan. Bahkan ada mekanisme yang kuat dan senjata berteknologi modern. Postur tubuh sebesar itu bahkan tidak terlihat saat Tian's Mansion mengepung dan menekan Ye Junlin. Formasi ini sangat kuat, belum pernah terjadi sebelumnya. Namun siapa sangka barisan seperti itu hanya untuk memakan Ye Junlin. Ini adalah rencana Richard dan pasukan Pulau Timur. Dalam pertempuran yang menentukan ini, mereka ingin Ye Junlin mati. Jadi mereka harus mencoba segala cara untuk mengalahkan Ye Junlin. Jadi pada malam sebelum pertempuran yang menentukan, Richard dan pasukan Dongdao mengeluarkan harga yang mahal dan mengirim sejumlah besar master untuk memakan Ye Junlin. Hasil yang mereka inginkan adalah membunuh Ye Junlin. Jika dia tidak bisa dibunuh, setidaknya dia akan melukai Ye Junlin dengan kerugian yang besar. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Ye Junlin tidak akan pernah melawan pembunuh biasa di masa jayanya. Secara khusus, Richard dan pasukan Dongdao menggunakan kartu truf mereka dengan sekuat tenaga untuk menghabisi Ye Junlin dengan harga tertinggi. Ini jelas tidak sesederhana membiarkan dia terluka ringan. Setidaknya itu cedera sedang, jadi dengan cara ini, Ye Junlin pasti akan mati dalam pertarungan dengan dewa pembunuh biasa keesokan harinya. Inilah sebabnya pasukan Pulau Timur langsung terkejut dan tidak setuju setelah Richard mengusulkan rencana tersebut. Karena rencana ini akan langsung menghabiskan setengah atau bahkan lebih dari separuh kartu truf mereka. Tidak ada yang menginginkan ini, itu sebabnya mereka bereaksi sangat keras. Terlebih lagi, setengah dari kekuatan dari pihak Richard disertakan. Harganya terlalu tinggi, tapi untuk menyingkirkan Ye Junlin, mereka mempertaruhkan nyawa. Yang harus dihadapi Ye Junlin sekarang adalah setengah dari pasukan Dongdao dan setengah dari pasukan yang dikirim oleh Richard. Jadi linapnya sangat mewah, untuk melukai Ye Junlin dengan parah.
Mereka mengubah tuan-tuan ini menjadi pejuang mati. Setiap orang tidak memiliki kesadaran lain dan hanya ingin membunuh Ye Junlin. Ye Junlin menghadapi sekelompok orang gila yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami telah menghabiskan harga yang begitu mahal, kan? Ye Junlin setidaknya akan terluka parah, kan? Inilah yang mereka pikirkan. Bagaimanapun, kekuatan di Pulau Timur telah menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Richard juga mengambil setengah dari kartu Hall. Mereka juga memberi masing-masing master obat khusus untuk diminum. Biarkan mereka menjadi tentara yang mati, kekuatan tempurnya meningkat, dan mereka bahkan lebih gila lagi. Dengan barisan mewah ini, mereka tidak ingin membunuh Ye Junlin, atau bahkan melukainya secara serius. Beri dia luka sedang itu saja, itu menunjukkan betapa kuatnya Ye Junlin. Sungguh ancaman bagi mereka, di villa. Ratusan ribu orang kuat membunuh Ye Junlin seperti orang gila. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi. Pertempuran ini jauh lebih brutal dibandingkan Gunung Tiandang. Ye Junlin masih sendirian, hanya saja lawannya menjadi lebih kuat. Dan semakin gila jadinya, beberapa dari mereka jelas terbunuh, tetapi mereka tetap bangkit dan terus berjuang. Itulah yang dilakukan narkoba ini terlalu menakutkan. Siapa yang tahan, biarpun dia sekuat Ye Junlin, dia harus ditangani dengan serius. Terluka, di bawah intensitas ini, Ye Junlin tidak tahan dan menderita banyak luka. Bunuh, Ye Junlin perlahan-lahan menjadi marah oleh orang-orang ini dan menjadi pembunuh. Apalagi jika mereka semua adalah musuh, Ye Junlin melakukan pembunuhan besar-besaran. Darah mengalir, mayat membentuk gunung, dan bau darah yang menyengat menyebar hingga beberapa kilometer. Villa tersebut mula-mula diratakan, kemudian tanahnya retak, membentuk kawah besar. Lubang itu dipenuhi mayat mati, Richard dan tentara yang dikirim oleh pasukan Pulau Timur semuanya tewas. Tidak ada yang masih hidup. Uci-uci. Ye Junlin terengah-engah dan duduk di tanah, dia berlumuran darah. Ada musuh dan ada musuhmu sendiri. Luka parah. Ye Junlin juga terluka parah akibat serangan gila musuh. Memang jauh dari kematian, namun kerugiannya sangat besar. Ini adalah kedua kalinya Ye Junlin bertualang dengan tuannya, dan pertama kalinya dia terluka parah. Lagi pula, Richard dan yang lainnya menghabiskan begitu banyak uang. Saya tidak tahu berapa banyak master yang ada di Richard. Tapi untuk pasukan Pulau Timur, setengahnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa harga yang dibayar Richard dan yang lainnya kali ini puluhan atau ratusan kali lebih mahal daripada saat mereka membentuk aliansi dominator untuk menyerang Daxia. Perbedaannya adalah kita pernah berurusan dengan suatu negara sebelumnya. Kami sedang berhadapan dengan satu orang sekarang. Satu orang, satu negara, hahaha. Tujuannya telah tercapai, tujuan kita telah tercapai, menantikan besok. Ye Junlin pasti akan mati besok, kecuali dia tidak berperang. Richard dan yang lainnya menantikan untuk pertempuran besok. Tuan kecil, 7 dewa jahat tiba, dan beberapa orang terkejut saat melihat Ye Junlin terluka parah. Postur seperti apa yang menyakiti Ye Junlin seperti ini? Tak terbayangkan, semua orang mengerti ketika mereka melihat tumpukan mayat di dalam lubang. Pertarungan yang sengit, aku baik-baik saja. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Samurai Pulau Timur, kenapa mereka menyerangmu seperti orang gila? Semua orang bertanya dengan bingung. Dewa pedang jahat menghela nafas. Mereka pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Mereka ingin membunuh tuan kecil itu, dewa. Jahat lainnya bereaksi satu persatu dan berseru. Apakah ini untuk duel dengan dewa pembunuh biasa, besok? Itu benar, mereka menghabiskan harga yang sangat mahal hanya untuk membunuh tuan kecil. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka akan melukainya dengan parah. Dengan cara ini, dalam duel besok, tuan kecil pasti akan kalah. Membiarkan orang lain membantai dia adalah jalan buntu. Ekspresi dewa jahat pedang sangat sulit dilihat. Ini tidak adil, tuan kecil telah terluka parah seperti ini, bagaimana dia bisa melawan dewa pembunuh bui, lawan dewa pembunuh bui, terlebih lagi, dia memegang pedang ilahi Kiang Kiong,
Dia bahkan membukanya. Peluang tuan kecil untuk menang sangat rendah. Bahkan lebih menakutkan sekarang, tuan kecil terluka parah. Kamu bertanya, saya mengatakan bahwa kita tidak dapat bersaing. Sebuah suara lemah terdengar. Tidak, itu pasti bandingkan. 7 dewa jahat menoleh. Mata Ye Junlin dipenuhi dengan tekad. Tuan muda, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kamu bertemu dengan dewa pembunuh biasa dalam situasi ini, kamu akan mati. Iya, kamu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Jika kamu tidak kehilangan reputasi yang baik, kamu akan mati. 7 dewa jahat bertekad untuk tidak membiarkan Ye pergi ke King's Landing. Dewa pedang jahat menghela nafas. Itu benar, karena para penjahat dari Dongdao ini telah menghabiskan begitu banyak uang untuk memakanmu. Mereka berencana untuk tidak membiarkanmu hidup. Mungkin mereka punya beberapa trik di balik lengan mereka. Beberapa. Langkah terakhir, Dewa Yaoxi bahkan berkata, bagaimana kalau kita berdiskusi dengan Dewa Pembunuh Bui, menunda pertempuran yang menentukan ini? Tidak, kita tidak boleh berkompromi dengan orang-orang ini. Begitu kita buka mulut, mereka akan berpikir begitu kami takut. Kilatan tekad melintas di mata Dewa Pedang Jahat. Jika tidak berhasil, biarkan aku yang melakukannya. Pedang Jahat tahu bahwa dia tidak terkalahkan. Jika dia menggunakan beberapa teknik ekstrim, dia mungkin tidak akan terkalahkan, mampu bertarung dengan Dewa Pembunuh Rakyat Jelata. 7 dewa jahat, suara Ye Junlin terdengar. Ini, 7 orang berdiri di depan Ye Junlin. Dengarkan perintahku, semuanya berjalan seperti biasa, pergi ke lokasi medan perang timur besok. Iya, 7 dewa jahat hanya bisa mematuhi perintah. Hari ketiga, hari yang layak untuk digembirakan di musim panas dan bahkan di seluruh dunia. Pertarungan puncak akan datang, hampir semua orang terkenal di Daxia hadir. Kecuali Jiuzu Xuanzun yang masih mundur, semua orang lain yang dapat dipanggil hadir. Menurut permintaan yang diajukan oleh Dewa Pembunuh Bui, tidak ada satupun orang kuat dari rumah Tians dan klan Baolong yang hadir. Mereka hanya dapat memahami situasi real-time, namun tidak dapat berpartisipasi. Ini tampaknya adil dan adil. 3 jam sebelum duel, sebuah berita mengejutkan keluar. Nandi, yang nomor 1 di peringkat surgawi, keluar. Dia benar-benar datang untuk menonton pertempuran itu. Dan dia telah tiba di lokasi medan perang timur. Namun, belum ada yang melihat wajah asli Nandi, dan mereka tidak tahu siapa Nandi. Apalagi ratusan ribu orang yang datang untuk menonton pertandingan tersebut. Entah yang mana, saat berita ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Itu nomor 1 dalam daftar surgawi, lebih unggul dari Dewa Pembunuh Bui dan Jiuzu Xuanzun. Menurut yang kuat yang muncul sejauh ini, Nandi adalah langit-langitnya, yang terkuat. Terlebih lagi, naga manusia ini belum pernah terlihat sebelumnya, dan jejak informasinya bahkan tidak dapat ditangkap oleh Tian's Mansion atau bahkan Pavilion Tianji. Sudah lama sekali hilang, tanpa diduga, dia muncul dalam pertempuran yang menentukan ini. Menambah keseruan duel ini, setiap orang akan berseru, menyenangkan. Bukan hanya itu, ada juga orang-orang super berkuasa dari East Island, Star Kingdom, dan negara lain yang datang untuk menonton. Bahkan beberapa ahli sihir yang ada dalam legenda dan mural di rumah mereka juga datang silih berganti. Duel ini menampilkan semua karakter tingkat kuno. Pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah medan perang timur, Dewa Pembunuh Bui dan murid-muridnya tiba lebih awal. Dewa Kematian pada umumnya duduk bersila, mata tertutup, dan tenang. Siswa di belakangnya sedang memegang pedang Dewa Changqiong. Di tengah kerumunan, Richard dan mata-mata dari pasukan Pulau Timur sedang mengawasi dan menunggu. Sudut mulut mereka terangkat, menunjukkan ekspresi percaya diri. Mereka sudah menang. Ye Junlin terluka parah sehingga menjadi pertanyaan apakah dia bisa datang, apalagi melawan pembunuh biasa. Misi mereka hari ini adalah menonton lelucon, dengan kata lain, di sini untuk mengganti kerusakan. Ye Junlin pasti akan kalah hari ini, namun, mungkin saja Dewa Pembunuh Bui tidak akan membunuhnya. Setelah ini terjadi,
para master yang tersebar di lapangan tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membunuh Ye Junlin. Jangan beri dia kesempatan untuk hidup, waktu berlalu setiap detik. Segera tiba waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Tapi Ye Junlin tidak muncul. Bukankah Ye Junlin tidak ada di sini? Seseorang bertanya. Saat ini, Dewa Pembunuh Buyi membuka matanya. Tidak, dia datang. Hah, seluruh penonton menjadi gempar, dan semua orang menoleh. Di mana Ye Junlin? Akhir pandangan, Ye Junlin berada di depan, diikuti oleh 7 dewa jahat. Sekelompok 8 orang datang perlahan, melihat Ye Junlin muncul, seluruh tempat mendidih. Semua orang menatap Ye Junlin dan 8 orang lainnya dengan marah. Di mata semua orang, mereka adalah setan, mereka melakukan sesuatu yang berbahaya. Ini adalah kesalahan terbesar mereka dalam hidup. Mereka bahkan tidak bisa bernapas, meskipun tidak ada yang disakiti oleh Ye Junlin atau 7 dewa jahat, mereka tetap ingin membenci mereka. Bergabung dengan yang lain dalam kebencian membuatku ingin mengelupas kulitku dan kram. Faktanya, jika Anda bertanya alasannya, mereka sendiri tidak tahu. Segera 7 dewa jahat berhenti, dan Ye Junlin berjalan lurus ke depan. 7 dewa jahat tampak khawatir. Ye Junlin terluka seperti ini. Bagaimana cara bertarung? Ketujuh orang itu sangat khawatir. Mata-mata di kerumunan itu semakin merasa lega saat melihat ekspresi ketujuh orang itu. Ye Junlin datang ke sini dengan tubuh terluka parah. Datang, pembunuh biasa bertanya ketika dia melihat Ye Junlin. Iya, mereka berdua lebih seperti kenalan lama. Mari kita mulai dan putuskan secepatnya, ada hal lain yang harus kulakukan. Desak Ye Junlin. Satu kalimat membuat murid-murid di belakang Buyi Sasen geram. Sikap Ye Junlin adalah dia tidak menganggap serius duel ini sama sekali. Dia tidak menganggap serius guru mereka, brengsek. Ye Junlin, kenapa kamu begitu sombong? Tunggu, guru akan memberitahumu apa artinya menjadi kuat. Iya, Ye Junlin, kamu pasti akan mati. Hao Yuxuan menatap Ye Junlin. Boom, tiba-tiba, seluruh bumi bergetar. Rasanya seperti terjadi gempa besar, dan semua orang terguncang. Dewa Pembunuh Rakyat Jelata bangkit dari tanah. Tanah di bawah kakiku mulai runtuh dan pecah. Ini adalah nomor 2 dalam daftar surgawi, Bang. Dewa Pembunuh Buyi meninju, ternyata itu adalah pukulan yang melebihi kecepatan suara. Kekuatannya tidak kalah dengan jet tempur. Saat lepas landas, gelombang panjang udara ditarik keluar dari belakangnya. Sebuah pusaran besar terbentuk di udara, kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Bumi semakin bergetar, celah besar terbuka, dan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Kekuatan pukulan sungguh menakutkan, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Tanpa diduga, Ye Junlin dan Dewa Pembunuh Buyi mulai berkelahi begitu mereka bertemu. Dan Dewa Pembunuh Buyi terlalu kuat kan? Kekuatan pukulan ini sungguh menghancurkan. Kecepatannya menembus penghalang suara dan supersonik. Kekuatannya bisa dibayangkan. Ini, Dewa Pembunuh biasa ingin membunuh Ye Junlin seketika dengan satu gerakan. Semua orang tercengang. Ternyata bukan hanya Ye Junlin yang menginginkan kemenangan cepat. Dewa Pembunuh biasa lebih menginginkan kemenangan cepat. Boom, Ye Junlin meninju agar tidak mau kalah. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, seperti Mars yang menabrak bumi. Retak, setelah Ye Junlin mendarat, kakinya meledak dan tanah berguncang. Puff, darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya yang terluka parah tidak bisa menghentikan kekuatan Dewa Pembunuh biasa. 7 dewa jahat menutup mata mereka satu demi satu. Mereka tidak berani melihat. Ye Junlin pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Dengan Dewa Pembunuh Buyi yang begitu kuat, bagaimana Ye Junlin bisa melawan orang yang terluka parah? Hahaha, sepertinya bahkan gurunya bisa mengalahkan Ye Junlin tanpa menggunakan pedang ilahi Changqiong. Ye Junlin rentan terhadap orang yang benar-benar kuat. Semua orang tertawa. Hah, Dewa Pembunuh Buyi tampak tertegun untuk waktu yang singkat. Tidak bisa memblokir pukulan, tapi dia tidak banyak berpikir dan terus menyerang.
Boom, pukulan lain yang mematahkan kecepatan suara. Puff, kali ini, Ye Junlin tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terlempar. Namun, setelah jatuh ke tanah, Ye Junlin dengan cepat bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo lagi." Boom, boom, setelah beberapa pukulan masuk berturut-turut, Ye Junlin tersingkir lagi dan lagi. Lukanya terus berlanjut, memperburuk. Pertarungan ini tidak semenarik yang diharapkan semua orang. Tidak ada bola balik antara kedua belah pihak. Ini benar-benar pertunjukan satu orang oleh Bui Killing God. Sepanjang seluruh proses, Ye Junlin dihancurkan oleh dewa pembunuh biasa. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Ye Junlin dipukul dengan keras lagi dan lagi. Tapi yang mengejutkan adalah setiap Ye Junlin dirobohkan, dia selalu berdiri. Sama seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan, betapapun kuatnya dewa pembunuh Bui, dia tidak akan pernah jatuh. Vitalitas yang kuat selama dia bisa berdiri, itu berarti dia tidak akan dikalahkan. Hah, masih belum kalah. Semua orang terkejut dengan kegigihan Ye Junlin. Dewa pembunuh Bui terlalu kuat, Ye Junlin terlalu kuat. Pembunuh biasa memandang Ye Junlin, matanya penuh keterkejutan. Bukankah ini cukup, Ye Junlin? Tolong hentikan, jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Dewa pembunuh Bui tidak bisa tidak mengingatkannya. Jika Ye Junlin melakukan ini lagi, dia akan memukulinya sampai mati. Tapi Ye Junlin jauh lebih lemah dari yang dia kira. Sepertinya tidak perlu menggunakan pedang dewa Chang Qiong. 7 dewa jahat menundukkan kepala. Pertama, mereka merasa kasihan pada Ye Junlin, yang jelas-jelas terluka seperti itu namun disiksa seperti ini oleh dewa pembunuh biasa. Kedua, mereka malu, Ye Junlin dipukuli seperti ini. Dia merasa malu, dan mereka bahkan lebih malu lagi. Beberapa orang bahkan mau tidak mau ingin mengatakan fakta bahwa Ye Junlin terluka, namun mereka tetap menahan diri. Tidak ada yang akan mempercayainya, sebaliknya, hal itu akan mengundang lebih banyak cemoohan. Pikirkan mereka membuat alasan untuk kegagalan. Richard dan mata serta telinga pasukan Pulau Timur semuanya menunjukkan senyuman aneh. Mereka paling tahu apa yang sedang terjadi. Ye Junlin menemui jalan buntu. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya seperti ini? Itu hanyalah akhir dari panah yang kuat. Ketika yang lain melihat Ye Junlin dipukuli seperti ini, mereka merasa sangat bahagia. Pemimpin jahat ini harus mati. Setelah sekian lama bersikap sombong, apakah menurut Anda orang lain tidak bisa mengendalikannya? Itu karena dewa pembunuh Bui tidak mengambil tindakan lebih awal. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Ye Junlin harus dikalahkan, Ye Junlin harus dikalahkan. Bunuh dia, seluruh penonton bersorak, dan suara ratusan ribu orang sekeras guntur. Saat ini, orang benar pasti akan menjatuhkan kekuatan jahat. Richard dan pasukan Pulau Timur yang berada jauh di luar negeri sedang minum kopi dan teh dan hampir merayakannya di tempat. Semua orang di Tian's Mansion juga menghela nafas lega. Dewa pembunuh yang biasa mendapatkan kembali wajah mereka. Bang, Ye Junlin dipukul lagi oleh dewa pembunuh Bui. Ye Junlin bangkit lagi. Hentikan, aku bisa memohon kepada Tian's Mansion untuk tidak membunuhmu. Tetapi untuk menjagamu di sisiku sampai kamu merasa menyesal dan melepaskan diri dari bidat jahat, dewa pembunuh rakyat jelata tidak ingin makhluk seperti Ye Junlin binasa seperti itu. Dia berulang kali membujuk Ye Junlin untuk berhenti, tapi dengan menyamar dia membuat Ye Junlin menyerah. Aku, Ye Junlin, tidak memiliki kata kekalahan dalam kamusku, kecuali kamu memukulku sampai mati. Ye Junlin tersenyum. Meski berlumuran darah, nafasnya lemah, seperti sedang sekarat. Tapi itu memberi kesan bahwa dia penuh semangat juang, dan terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Mengapa Ye Junlin tidak bisa dipukuli sampai mati? Apakah dia masih manusia? Para pemimpin pasukan Pulau Timur yang menyaksikan secara real-time tercengang. Richard tersenyum, Anda tahu seberapa besar ancaman Ye Junlin, kan? Itu terlalu menakutkan. Untungnya, Tuan Richard yang membuat rencana ini, kalau tidak, dengan Ye Junlin di masa jayanya,
dewa pembunuh biasa mungkin tidak akan ada, mampu melakukan apapun padanya. Iya, mungkin dia akan kalah, tetapi sulit untuk membunuhnya. Richard tersenyum, saya sudah lama berurusan dengannya, dan saya tahu betapa menakutkannya dia. Kalau tidak, di sana tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Bang, bang, Ye Junlin jatuh ke tanah lagi dan lagi karena pukulan keras. Bang, akhirnya kali ini dia hanya mempunyai satu nafas lagi. Dia tidak bangun, hentikan, kamu pasti akan mati jika aku memukulmu lagi. Dewa pembunuh Buyi tidak tahan lagi. Bersambung.